Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sakina sebagai NIM J1B022287. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hidrologi teknik dan agroklimatologi, di mana saya akan menyinggung tentang unsur iklim dan cuaca, seperti curah hujan, suhu radiasi surya, dan kelembapan udara. Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakaran hujan dan tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Nah, pengaruh eh, hujan terhadap buah apel. Curah hujan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah akibat pencucian netral dan unsur hara berupa N2 yang terkandung di dalam tanah, sehingga produktivitas suatu tanaman menjadi berkurang. Hal ini juga berdampak pada kondisi tanah. Selanjutnya, pengaruh curah hujan terhadap tanaman jagung. Dampak dan kurangnya intensitas hujan bisa mengakibatkan tanaman jagung menjadi kerdil dan menghasilkan buah yang di samping itu tidak eh, di samping itu tidak ada irigasi tetap pada musim kemarau atau lahan kering, bisa mengakibatkan tanaman layu, permanen, dan mati. Intensitas hujan yang berlebihan juga mengakibatkan pembusukan batang yang akan menyebabkan tanaman jagung mati jika tidak memberikan drainase. Selanjutnya itu pengaruh hujan terhadap tanaman kedelai. Menurut Mapegu 2006, pengaruh cekaman air terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai tergantung pada kultivar. Selain itu, jenis tanah juga mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai. Menurut Rosadi 2005, tanaman kedelai sensitif terhadap cekaman air terutama pada waktu pembungaan dan awal pengisian polong. Selanjutnya itu ada suhu udara atau temperatur. Suhu udara adalah ukuran kinetik rata-rata dari penggerakan molekul-molekul. Suhu merupakan keadaan yang tentukan kemampuan benda untuk memindahkan panas benda ke benda lain. Jika panas dialihkan uh, ke suhu benda, maka suhu benda tersebut akan menurun jika benda yang bersangkutan kehilangan panas. Selanjutnya, pengaruh suhu udara pada tanaman padi. Suhu yang berlebihan setelah fase generatif memberikan pengaruh terhadap beberapa faktor seperti karakter jumlah aneka total, jumlah gabah isi pemalai, jumlah gabah hampa per malai, jumlah gabah total pemalai, laju pengisian presentasi gabah, isi bobot gabah total atau tanaman. Seluruh genotipe yang ditanam pada rumah kaca mengalami penurunan fertilasi polen. Genotipe IPB 4S merupakan genotipe yang sensitif pada Mycobacter, merupakan genotipe toleran terhadap cekaman suhu tinggi. Selanjutnya itu ada pengaruh suhu terhadap tanaman cabai merah. Penelitian ini dilakukan mengetahui pengaruh suhu pada tanaman vegetatif tanaman cabai merah di dalam plant factory. Cabai merah yang digunakan yaitu varietas Mahameru yang diperoleh dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau PTP. Karangkuloso. Parameter yang dianalisis berupa tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang utama, luas daun, dan kandungan klorofil selama fase genetatif. Selanjutnya itu pengaruh suhu udara terhadap tanaman cengkeh. Suhu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan kondisi tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh
tumbuh optimal pada suhu kisaran 20 sampai dengan 33 derajat Celcius. Suhu yang terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan kerusakan pada tanaman, sedangkan suhu yang terlalu tinggi juga dapat merusak tanaman cengkeh. Oleh karena itu, pengaturan suhu sangat penting dalam membudidayakan cengkeh untuk memastikan pertumbuhan dan produktivitas produksi yang optimal. Nah, selanjutnya itu ada radiasi surya. Radiasi surya sering disebut sumber daya matahari atau sinar matahari adalah istilah umum untuk radiasi elektromagnetik yang dipancarkan matahari. Radiasi matahari dapat ditangkap dan diubah menjadi energi yang berguna seperti panas dan listrik dengan menggunakan berbagai teknologi. Pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tanaman sirih merah. Intensitas cahaya matahari memiliki pengaruh yang tinggi pada tanaman daun sirih merah, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman daun sirih merah. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman sirih merah yaitu dengan cara pengaturan intensitas penyinaran dengan menggunakan naungan. Selanjutnya, pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tanaman Selada romaine. Intensitas cahaya matahari memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman Selada romaine. Tanaman ini umumnya membutuhkan cahaya matahari menjadi energi yang berguna seperti panas dan listrik dengan menggunakan berbagai teknologi. Pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tanaman sirih merah. Intensitas cahaya matahari memiliki pengaruh yang tinggi pada tanaman daun sirih merah, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman daun sirih merah. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman sirih merah yaitu dengan cara pengaturan intensitas penyinaran dengan menggunakan naungan. Selanjutnya, pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tanaman Selada romaine. Intensitas cahaya matahari memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman Selada romaine. Tanaman ini umumnya membutuhkan cahaya matahari langsung selama 6-8 jam sehari untuk pertumbuhan yang optimal. Intensitas cahaya yang cukup membantu dalam proses fotosintesis di mana tanaman menggunakan energi cahaya untuk mengubah kondisi dioksida air menjadi gula dan oksigen. Selanjutnya, pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tanaman kedelai. Tanaman kedelai membutuhkan penyinaran matahari untuk fotosintesis yang efisien, dan hal itu mempengaruhi berbagai tahapan pertumbuhan yang pada akhirnya mempengaruhi hasil panen dan kualitas. Selanjutnya itu ada kelembapan udara. Kelembapan udara adalah ukuran kadar uap air yang berada dalam bentuk gas di udara. Udara di sini dapat dimaknai berbagai udara dalam ruang atau udara lapisan atmosfer. Jumlah uap air yang berada di atmosfer sekitar 2% saja dari jumlah massa keseluruhan atmosfer. Selanjutnya, pengaruh kelembapan udara terhadap tanaman padi. Nah, kelembapan udara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman padi. Faktor-faktor seperti transpirasi, fotosintesis, pengendalian suhu, hama, penyakit, ketersediaan air, dan pembentukan butir padi selama dipengaruhi oleh kelembapan udara. Kelembapan yang optimal sangat penting untuk menghasilkan tanaman padi tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil panen yang sangat optimal. Pengaruh kelembapan udara terhadap produktivitas kasturi tembakau.
Kelembapan memiliki pengaruh yang berlawanan arah dan sangat lemah terhadap produktivitas tanaman tembakau. Penelitian ini dilakukan di Jember menunjukkan bahwa kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan penurunan produktivitas tembakau kasturi. Itu aja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.